Pengen tahu supply and demand yang memiliki probability tinggi, yang memiliki win rate tinggi, ketika kita entry kita bisa mendapatkan profit yang maksimal. Mungkin banyak dari teman-teman itu ketika sudah menandai area supply, menandai area demand ya, sudah tandai-tandai, tapi ketika entry malah lolos, malah jebol ya, malah kena stop loss, malah MC juga ya. Sudah MC pundak panas, ujung-ujungnya all in ya. Mungkin banyak dari teman-teman sering melakukan hal-hal seperti itu. Nah, di sini saya akan coba jelaskan dan coba jabarkan ya, apa itu sebenarnya supply and demand. Secara teori supply and demand itu kalau di forex ya, adanya momentum harga naik dengan drastis atau turun dengan drastis. Tapi kalau pengertian secara umumnya, supply itu ketika terlalu banyak barang, harganya itu akan turunnya dengan drastis ya. Kalau terlalu banyak barang tuh pasti harganya turun. Kalau demand area, kalau permintaannya terlalu banyak barang ya, kita terlalu banyak permintaan barang, itu pasti harganya akan naik. Nah, kalau di forex bagaimana cara mengidentifikasinya? Kita bisa melihat dari candlestick-nya. Ketika ada momentum harga naik dengan drastis, itu pasti ada permintaan ya, ada permintaan yang besar sehingga harganya naik dengan drastis. Kita bisa menandai area demand-nya, ketika dia balik retest kita bisa melakukan entry. Nah, supaya tidak salah arah, kita bisa menggunakan yang namanya EMA 200. Jangan asalkan sudah nandai area supply, area demand, tapi kok malah lolos, malah kena stop loss. Nah, di sini kita tidak boleh salah arah ya. Kita harus melihat arah trennya juga. Bisa juga tanpa melihat arah tren ya. Kita bisa scalping area supply seperti itu. Tapi di sini kita hanya fokus buy ketika dia market sedang bullish, fokus sell ketika market sedang bearish seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat secara garis besar ya. Marketnya sedang bullish trend, ditandai dari EMA 200. Dia berada di atas EMA 200, berarti itu sedang bullish trend ya. Dan di sini kita fokusnya mencari posisi buy. Nah, kita akan fokus mencari posisi buy. Kita bisa melihat ada momentum candle atau kenaikan harga dengan drastis ya. Kita bisa melihat di sini beberapa kali, di sini satu naik dengan drastis. Ingat, kita hanya fokus untuk buy ketika marketnya sedang bullish. Nah, di sini kita dapat area ya. Kita bisa melihat di sini ada order blocknya. Kita tandai ada satu candle, dua candle koreksi. Ini ditandai sebagai order blocknya karena dari candle ini kenaikan harga terjadi dengan drastis ya. Kita bisa lihat. Dan di sebelah kiri pun ada breaker block. Breaker block itu apa? Breaker block adalah order block yang di breakout. Jadi masih bisa digunakan ya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ketika ada terjadi momentum harga kenaikan dengan drastis, ketika dia balik ke retest, kita bisa melakukan entry buy ya. Teman-teman bisa perhatikan dan naiknya dengan subhanallah sekali ya, apply. Di sini kemarin kita sempat melakukan entry buy juga. Ini eksekusinya di time frame 5 menit ya. Tapi kalau kita lihat di time frame 1 jam, di situ ada area order block, apply dengan sangat-sangat drastis ya. Dengan saldo minimum kita bisa memaksimalkan profit ya. Ini kemarin pas ada news yang besar itu di CPI kalau nggak salah ya, itu naik dengan drastis sangat ya. Di sini kita bisa perhatikan untuk posisi buy. Kalau posisi sell itu seperti apa bang? Oke, sekarang kalau kita melakukan entry sell, yang harus kita lakukan adalah melihat EMA 200-nya. Apakah sudah berada di bawah EMA 200 seperti ini? Ini untuk mengkonfirmasi arah trennya. Ketika sudah berada di bawah EMA 200, kita hanya fokus melakukan entry sell. Kita fokus mencari area supply di mana barang terlalu banyak dan terjadi penurunan dengan drastis. Di sini kita bisa lihat area di sini ya. Terjadi penurunan harga dengan sangat drastis. Secara teori berarti di sini ada area supply. Kita bisa menandai area ini. Di sini kita bisa melakukan entry sell ya. Di sini kita bisa cek ya, di sini ada supply area. Ada satu candle terkoreksi dan terjadi penurunan dengan sangat drastis. Kita bisa menunggu dia balik retest dan untuk melakukan entry sell. Dan tentunya dengan win rate yang sangat max ya. Nah, contohnya seperti ini kemarin. Di time frame 1 jam dia berada di area supply. Kita menunggu di structure M5, konfirmasinya break structure M5, kita melakukan entry sell dan lumayan itu 50 pip, lumayan masuk kantong ya pribadi everyone. Jadi saran saya ketika sudah menandai area supply, area demand area, cek juga kemana arah trennya supaya nggak salah arah ya. Ketika sudah lihat arah trennya kemana, tandai supply and demand,
baru kita melakukan entry ya everyone. Karena mungkin banyak dari teman-teman itu yang sudah melakukan menandai beberapa area tapi kok kena stop loss terus ya. Misalkan di sini kita menandai area supply. Karena kenapa bang? Di sini ada area supply, terjadi penurunan harga dengan drastis ya. Ketika dia balik retest, memang di sini kita dapat entryan sell lagi, retestnya yang kedua di sini baru kita kena stop loss. Karena kenapa? Di sini secara garis besar marketnya sedang bullish trend ya. Sedang bullish trend berada di atas EMA 200-nya. Jadi kita fokusnya di EMA 200. Setelah dapat direction dari EMA 200 untuk melakukan entry apa, misalkan seperti ini, untuk melakukan entry buy kita bisa menandai area-areanya ya. Di sini terjadi kenaikan harga dengan drastis. Dari candle koreksi ini kita bisa lihat kenaikan harga sangat-sangat drastis ya. Kita tandai area ini. Oke, ketika dia balik retest, di sini kita bisa melakukan entry buy. Kita bisa melakukan entry buy. Spread dapat tuh nge-max ya berapa pip. Lalu kita bisa cek lagi ada momentum di sini terjadi koreksian. Lalu kenaikan harga dengan drastis juga kita bisa ambil ketika dia retest. Yang penting direction dari EMA 200-nya itu masih untuk buy ya. Nah, ketika dia sudah di breakout seperti ini, nah ini contohnya kalau udah di breakout, kita fokusnya untuk mencari posisi sell seperti itu ya guys ya. Jadi ini kemarin ini rekapan trade 25 sampai 29 Maret ya. Di sini ada beberapa yang kena stop loss, tapi hasil akhirnya itu take profit 610 pip dengan stop lossnya itu 141 pip. Ini totalnya, win rate-nya itu cukup bagus. Win rate yang saya gunakan itu 1:2, kadang 1:3 juga. Jadi nge-max everybody. Yang penting risk rewardnya bagus ya, kita bisa gunakan metode entry menggunakan supply and demand. Yang penting menggunakan risk reward yang bagus ya. Nah ini tadi sebenarnya saya sudah tandai untuk di BTC ya. Di BTC kita bisa perhatikan di sini kalau kita menggunakan EMA 200 sedang terjadi bullish trend ya. Tapi di sini saya tidak menggunakan, hanya melihat dengan structure market saya sudah tahu bahwa ini sedang bullish trend di M15-nya. Terjadi turun koreksi dan ada momentum kenaikan harga ya. Di sini kita bisa lihat kenaikan harga dan dia retest dari structure marketnya yang ini. Ini sudah bullish trend terlihat ya. Ada kenaikan harga dengan sangat drastis di sini teman-teman bisa lihat. Kenapa saya cuma fokus mencari posisi buy? Kenapa nggak posisi sell juga? Karena melihat dari structure market atau bisa menggunakan EMA 200 ya untuk teman-teman yang masih belum bisa melihat structure market. Kita bisa menandai breaker block, order block atau pair value gap ya. Ketika dia balik retest kita bisa melakukan entry and buy seperti itu. Oke, mungkin segitu aja video hari ini tentang supply and demand ya. Supply and demand itu secara teori di forex itu bagaimana, ada terjadi kenaikan dengan drastis atau turun dengan drastis ya, momentum bullish atau momentum candle bearishnya. Kalau secara umum supply adalah ketika barang terlalu banyak harga akan turun dengan drastis. Kalau permintaan terlalu banyak harga akan naik dengan drastis. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kita bisa kalau secara logika melihat candlestick, oh berarti di sini ada area supply, oh di sini ada area demand. Oke, mungkin segitu aja video hari ini. Kalau teman-teman suka dengan video seperti ini silahkan like, comment, dan subscribe, dan see you the next video man. Peace.